Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam yang berjudul Aplikasi Bahan Alam pada Produk Nutrisi, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Apoteker Novrianti M.Farm. Dan anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Apriliana Kartika Putri, kemudian Elsya Yevi, Indah Putriana, Miftahul Jannah Nurhayati, dan saya sendiri Feni Fadriati. Selanjutnya, produk nutrisi merupakan produk yang mengandung substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi juga merupakan gabungan antara makanan, minuman, dengan kesehatan dan penyakit. Contoh produk nutrisi yang pertama yaitu ada Yakult, di mana Yakult ini merupakan suplemen nutrisi probiotik yang mengandung bakteri baik. Kemudian ada Infus NaCl 0,45% dan Dextrosa 5%. Kemudian ada Aminofusin L600, di mana infus asam amino standar untuk memenuhi kebutuhan asam amino yang dilengkapi kalori, elektrolit, dan vitamin. Kemudian ada Rexamin, di mana nutrisi asam amino untuk meningkatkan kualitas hidup PGK. Kemudian Aminofusin Hepar, di mana Aminofusin Hepar ini merupakan nutrisi paramineral asam amino yang membantu mempertahankan kesadaran pada gangguan fungsi hati. Kemudian ada Ivelip, di mana emulsi lemak intravena untuk mencegah dan memperbaiki defisiensi asam lemak esensial. Dan kemudian ada nutrisi enteral, yang merupakan makanan diet khusus. Selanjutnya yaitu merupakan contoh artikel dengan sumber zat aktifnya dari tumbuhan. Nah, judul artikel ini yaitu Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Rambutan sebagai obat sariawan menggunakan variasi konsentrasi basis karbopol. Next. Nah, dari artikel tersebut didapatkan sumber bahan aktifnya yaitu sampel buah kulit rambutan atau Nephelium lapaceum L. Di mana prosedur kerjanya terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pengambilan sampel, kemudian pengelolaan sampel, dan ekstraksi dari sampel. Pengambilan sampel dari kulit buah rambutan ini digunakan seluruh bagian kulit buahnya yang tidak rusak dan tidak busuk ataupun berjamur. Kemudian sampel memasuki pengolahan, di mana kulit buah rambutan ini yang telah diambil dicuci hingga bersih dan dengan air mengalir dan kemudian dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung kurang lebih selama 3 hari. Dikeringkan dalam lemari pengering. Kemudian sampel diekstraksi. Simplisia dari kulit buah rambutan ini dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian direndam dengan etanol 69% hingga simplisia terendam secara merata. Wadah dari maserasinya ditutup dan disimpan selama kurang lebih 1 kali 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya disaring dan dipisahkan antara filtrat dan residunya. Ampas dari ekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan terus-menerus dan dikumpulkan hingga terus-menerus sebanyak 3 kali. Kemudian ekstrak etanol yang diperolehnya dipekatkan dengan cairan penyari dalam rotary evaporator dengan suhu 40 derajat Celcius. Ekstraksi sampel selanjutnya dibebas etanolkan. Nah, ini merupakan rancangan dari formula gel ekstrak kulit buah rambutan, di mana dibuat sebanyak 4 formulasi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Bahannya adalah sampel dari ekstrak, kemudian ada karbopol, ada TH, gliserin, metilparaben, dan air suling. Di mana sampel ekstrak di sini sebagai bahan zat aktif, karbopol sebagai basis gel,
dan gliserin sebagai humektan, dan juga metilparaben sebagai pengawet dan air suling sebagai pelarut. Dari 4 formulasi ini, yang membedakan adalah dari konsentrasi karbopolnya, di mana yang formulasi pertama, konsentrasi karbopol sebanyak 0,5%, yang kedua ada 1%, yang ketiga 1,5%, dan yang keempat ada 2%. Next. Nah, untuk pembuatan formulanya, sediaan gel ini dengan basis karbopol dikerjakan dengan cara karbopol dikembangkan dengan air suling di gelas piala, didiamkan sehingga mengembang selama 24 jam, kemudian ditambahkan TEA lalu dihomogenkan. Selanjutnya ditambahkan metilparaben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan air suling panas dengan suhu 90 derajat Celcius. Diaduk dengan homogen, kemudian ekstrak dicampur dengan gliserin, dicampur ke dalam basis dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan sisa air ke dalam basis dan dihomogenkan kembali. Next. Nah, untuk pengujian dari stabilitas gel, terdapat 5 tahapan, yaitu pertama ada uji organoleptis, homogenitas, kemudian ada uji daya sebar, sineresis, dan juga uji pH. Untuk organoleptis, di mana pemeriksaan organoleptis ini meliputi pengamatan kejernihan, warna, dan bau. Gel yang stabil hanya menunjukkan karakter yang sama berupa kejernihan, warna, dan bau yang sama setelah penyimpanan dipercepat. Kemudian homogenitas, di mana sediaan gel yang dihasilkan dioleskan pada sekeping kaca, kemudian diamati apakah terdapat bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. Gel yang stabil harus menunjukkan susunan yang homogen baik sebelum maupun setelah penyimpanan dipercepat. Kemudian ada uji daya sebar, di mana sampel gel dibebani anak timbangan di atasnya dengan beban tertentu di atas kertas petak ukuran 1 mm, kemudian dihitung luas penyebaran gelnya. Kemudian ada uji seneresis, di mana uji ini dilakukan dengan mengamati apakah terbentuk lapisan cairan di permukaan gel setelah penyimpanan dipercepat. Gel yang stabil tidak boleh menunjukkan sineresis. Kemudian ada pengujian pH. Untuk pengukuran pH-nya di sini dilakukan terhadap sediaan gel yang telah dibuat sebelumnya dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu dalam suhu 5 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Masing-masingnya selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran dari pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH meter. Nah, kemudian ini merupakan hasil dari pengujiannya, di mana untuk pengamatan dari organoleptik, secara keseluruhan gel yang terbentuk dari semua formula memiliki warna yang sama. Bentuk gel yang tidak mengalir didapatkan dari formula nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan formula nomor 1 menghasilkan konsistensi yang mengalir, yaitu formula yang menggunakan karbopol sebanyak 0,5%. Bau dan rasa formula ketiga dan keempat menunjukkan kesan lebih mudah diterima karena rasanya yang hambar dan baunya yang tidak lebih menyengat dibandingkan formula yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya adalah pengamatan sineresis dan homogenitas. Nah, dari pengamatan ini tidak terjadi pada semua formula sediaan gel sehingga dapat dikatakan sediaannya ini tampak stabil. Sineresis merupakan pelepasan cairan dari struktur gel. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi gelling agent yang digunakan tidak mampu mempertahankan cairan dalam struktur gelnya. Terjadi sineresis adalah salah satu tanda tidak stabilnya sediaan formasi secara fisika. Pada pengamatan homogenitas, sediaan menunjukkan hasil yang baik pada formula ketiga dan yang keempat, sedangkan pada formula pertama dan kedua menunjukkan adanya tanda tidak homogen berupa timbulnya dua lapisan warna dari efek yang dilarutkan dalam gel. Selanjutnya yaitu pengamatan pH dan sediaan gel. Nah, hasil pengamatan pH sediaan gel pada tabel yang keempat ini menunjukkan bahwa formula yang ketiga dan yang keempat tidak mengalami perubahan pH berdasarkan kertas indikator pH. Sedangkan formula yang kedua mengalami penurunan nilai pH dan yang semulanya 7 sebelum penyimpanan menjadi 6 setelah penyimpanan. Maka semua sediaan gel memiliki pH yang memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu
Pengamatan daya sebar sediaan gel. Daya sebar yang baik untuk sediaan semi padat pada sediaan topikal yaitu berkisar 3-5 cm. Formula yang kedua, ketiga, dan keempat ini memiliki daya sebar yang baik yang masuk dalam rank tersebut. Sedangkan formula yang pertama tidak memenuhi kriteria uji daya sebar karena bentuk yang sedikit cair dan mengalir. Daya sebar yang baik itu sekitar 5-7 cm dan menunjukkan konsistensi semi solid yang sangat nyaman dalam penggunaannya. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sediaan gel yang mengandung ekstrak kulit buah rambutan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu gel dapat menggunakan basis karbopol pada berbagai konsentrasi memiliki kestabilan fisik yang baik. Namun, kestabilan sediaan yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan yang lain pada formula ketiga dan keempat dengan masing-masing konsentrasi 1,5% dan 2% basis karbopolnya. Kemudian yang kedua, pengaruh konsentrasi karbopol sebagai basis gel dalam sediaan gel sariawan ekstrak etanol kulit buah rambutan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap organoleptis, pH, homogenitas, dan daya sebar sediaan gel. Nah, sebelum masuk ke jurnal yang kedua atau artikel yang kedua, saya persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Baik, dipersilahkan Rahul. Perkenalkan, nama saya Rahul Rizal, NIM 1801111. Izin bertanya, pada slide zat aktif dari tumbuhan ada uji daya sebar sediaan gel, di mana di situ ada beberapa formulasi yang digunakan. Nah, yang ingin ditanyakan, apa penyebab pada formulasi pertama tidak memenuhi uji daya sebar, selain karena bentuknya sedikit cair dan mudah mengalir? Dan bagaimana cara untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kegagalan dalam uji daya sebar tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengenai penyebab dari formulasi pertama yang tidak memenuhi uji daya sebar ya. Nah, yang pertama, uji daya sebar ini kan dilakukan untuk mengetahui kemampuan gel untuk menyebar jika diberikan sejumlah gaya. Sehingga diketahui kemampuan dari sediaan gel ini dapat menyebar pada kulit atau mukosa. Hal ini berkaitan dengan distribusi dari zat aktif dalam sediaannya. Daya sebar yang baik itu kan tadi sudah disampaikan berkisar 3-5 cm. Nah, pada formula yang kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki daya sebar yang baik, sedangkan yang pertama tidak, karena dia tidak memenuhi kriteria uji daya sebar. Karena tadi bentuknya itu sedikit cair dan mengalir. Nah, cara mengatasi supaya tidak terjadi kegagalan dalam uji daya sebar ini adalah memperbaiki formula yang akan diuji. Dari tiap-tiap formula yang diuji ini, perbedaannya adalah konsentrasi dari karbopol. Karbopol ini kan merupakan gelling agent yang bersifat asam dan dapat efektif membentuk konsistensi yang kental, bersih, dan tanpa gelembung udara, dan membentuk gel yang transparan pada pH yang netral, sehingga dapat membuat gel ini. Dengan karbopol ini membutuhkan proses netralisasi agar efektivitas dari karbopol ini dapat meningkatkan viskositas sehingga sediaannya bagus. Jadi solusinya adalah formulasinya itu harus diperbaiki. Untuk yang pertama mungkin bisa ditambahkan karbopolnya sehingga uji daya sebarnya bisa jadi lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Silahkan apabila ada tanggapan. Baiklah, terima kasih kepada Penny atas jawabannya. Baik, Rahul, silakan kepada presentator berikutnya, saya persilakan.
Baik, artikel selanjutnya yang kita bahas adalah artikel dengan sumber zat aktif dari hewan. Next. Adapun judul artikel yang kami ambil di sini adalah formulasi dan uji stabilitas fisik sediaan emulsi minyak ikan lemuru, Sardinella lemuru. Nah, bahan aktif dari artikel ini yaitu menggunakan emulsi minyak ikan lemuru. Bentuk sediaannya emulsi dengan variasi konsentrasi dibagi menjadi 3, ada F1 dengan konsentrasi 5%, F2 konsentrasi 10%, F3 konsentrasi 15%. Menggunakan emulgator alami atau gom Arab, dan uji stabilitas fisik dilakukan pada 2 variasi suhu yaitu 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius selama 30 hari. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formula dan stabilitas fisik emulsi minyak ikan lemuru. Pembuatan minyak ikan lemuru menjadi sediaan emulsi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa berminyak dari minyak ikan lemuru agar menjadi produk yang lebih baik dengan mengurangi atau menutupi rasa berminyak tersebut. Tipe emulsi yang dipilih adalah tipe minyak dalam air, dikarenakan untuk sediaan oral, tipe emulsi ini dapat memberikan kenyamanan saat dikonsumsi. Dalam pembuatan sediaan emulsi minyak ikan lemuru, emulgator yang digunakan adalah emulgator yang berasal dari alam yaitu gom Arab. Sebagai emulgator, gom Arab dapat digunakan pada konsentrasi 10-20%. Metode dalam penelitian ini meliputi uji evaluasi stabilitas fisik, meliputi organoleptik, tipe emulsi, viskositas, pH, dan ukuran globul rata-rata. Nah, adapun formula emulsi yang dimodifikasi untuk 3 seri konsentrasi ini digunakan bahan-bahan diantaranya ada minyak ikan, gliserolum, gom Arab, santan gum, BHT, sakarin, esens, natrium benzoat, dan diaitkan dengan pelarut Aquades. Nah, selanjutnya evaluasi fisik dari emulsi minyak ikan lemuru. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan terhadap sediaan emulsi minyak ikan lemuru secara visual, meliputi warna, bau, rasa, dan homogenitas selama masa penyimpanan 30 hari pada suhu 25 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang mungkin terjadi pada sediaan emulsi setelah dilakukan penyimpanan. Hasil pengamatan homogenitas pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius menunjukkan bahwa ketiga formula sediaan emulsi minyak ikan lemuru ini mengalami pemisahan selama 30 hari penyimpanan. Yang kedua, uji tipe sediaan emulsi. Selama masa penyimpanan pada suhu 25 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius dilakukan dengan metode pewarnaan. Metode pewarnaan dipilih karena mudah dan memberikan hasil yang jelas secara visual. Umumnya untuk tipe emulsi minyak dalam air, pewarna yang digunakan untuk pengujian ini adalah methylene blue karena memiliki sifat hidrofilik sehingga mudah larut dalam air. Hasil positif menunjukkan warna akan larut pada emulsi. Kemudian uji viskositas. Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan dari sediaan yang dihasilkan. Hasil pengukuran menunjukkan viskositas emulsi F1 itu lebih rendah dibandingkan dengan F3. Di antara ketiga formula, F3 dengan konsentrasi minyak sebesar 15% bersifat paling kental. Perbedaan kekentalan berhubungan dengan meningkatnya jumlah droplet yang terbentuk. Semakin banyak jumlah minyak yang ditambahkan, maka semakin banyak pula jumlah droplet yang terbentuk. Kemudian pengukuran pH. Dari sediaan emulsi minyak ikan lemuru pada dua kondisi penyimpanan yaitu suhu 25 dan 40 itu diperoleh hasil tiap formulanya memiliki pH yang tidak jauh berbeda. Pada suhu 25 diperoleh pH-nya sekitar 4,8 sampai 4,94. Pada suhu 40 derajat Celcius diperoleh pH-nya berkisar 4,83 sampai 4,94. Kemudian untuk pengukuran diameter globul rata-rata, pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa emulsi yang dibuat itu masuk ke dalam syarat ukuran globul emulsi. Berdasarkan hasil pengukuran globul, ukuran globul yang terbentuk pada emulsi tiap formula itu masih masuk ke dalam kriteria, yaitu 0,1 sampai 100 mikrometer. Ukuran globul emulsi paling kecil itu ditunjukkan pada emulsi F1, dan ukuran globul yang paling besar ditunjukkan oleh F3.
Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah formula emulsi minyak ikan lemuru yang terbaik selama penelitian dihasilkan pada formula yang ketiga dengan konsentrasi minyak sebesar 15%. F3 memiliki kestabilan yang tinggi dibandingkan dengan F1 dan F2 pada dua kondisi suhu. Pengujian stabilitas fisik sedia emulsi minyak ikan lemuru telah dilakukan dan diperoleh bahwa F3 memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan dengan F1 dan F2. Kestabilan emulsi F3 bertahan hingga lebih dari 21 hari pada suhu 25 derajat Celcius dan lebih dari 14 hari pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, ini yang dapat kami bahas mengenai artikel dengan bahan aktif hewan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Nurhayati. Silahkan. Saya Nisa Matania, NIM 18185 dari kelompok farmaseutikal ingin bertanya mengenai artikel bahan aktif dari hewan ini. Berdasarkan pada yang uji organoleptis, minyak ikan lemurunya itu dilakukan penyimpanan selama 30 hari. Nah, apa artinya mengalami pemisahan selama 30 hari penyimpanan? Nah, apa artinya ini dan apa saja faktor-faktor penyebab pemisahan itu terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba ulangi lagi. Pada artikel tadi, di uji organoleptis, minyak ikan lemurnya mengalami pemisahan selama penyimpanan 30 hari. Apa artinya itu? Kenapa dia memisah dan apa saja faktor penyebab pemisahan ini? Nah, jadi pemisahan pada sediaan emulsi ini menandakan ketidakstabilan emulsi, di mana terjadi penggabungan globul-globul menjadi yang lebih besar. Nah, ketidaksempurnaan pelapisan globul ini bisa disebabkan antara lain karena konsentrasi emulgator yang digunakan mungkin belum sesuai untuk menyelimuti globul-globul secara optimal atau pengembangan emulgatornya belum sempurna. Sehingga proses pembentukan lapisan multimolekulernya juga belum sempurna. Nah, faktor lain yang mungkin terjadi adalah sistem emulsi yang terbentuk itu kurang kental, sehingga globul-globul tidak bisa dipertahankan tetap pada posisinya yang mengakibatkan pemisahannya semakin membesar. Kemudian pemisahan yang lebih cepat kan terjadi pada suhu 40 derajat Celcius tadi. Nah, itu juga berpengaruh karena adanya peningkatan suhu yang bisa meningkatkan laju reaksi yang berdampak pada meningkatnya jumlah tumbukan sehingga menaikkan tegangan permukaan. Bagaimana Anissa Martania dengan jawabannya? Jadi pahami Nurhayati, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya artikel ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Apriliana Kartika Putri. Baik, terima kasih Nurhayati atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai artikel dengan sumber zat aktif dari mikroorganisme. Nah, berikut adalah sumber jurnal yang saya gunakan dengan judul pembuatan tablet effervescent berbahan aktif sediaan kering, ekstrak daun senduduk, dan bakteri asam laktat asal dari Sinjunjung sebagai minuman topikal. Nah, bentuk sediaan yang dibuat yaitu adalah tablet effervescent dengan bahan aktif sediaan kering, bakteri asam laktat hasil isolasi dan identifikasi dari dadih si junjung dan ekstrak senduduk kering. Evaluasi khususnya itu adalah jumlah bakteri asam laktat, aktivitas antioksidan, dan kadar polifenol. Untuk evaluasi sediaan yang dilakukan adalah pengujian kadar air, waktu larut, kekerasan tablet, pH larut tablet, dan uji kesukaan. Nah, bahan aktif yang digunakan yaitu adalah sediaan kering bakteri asam laktat hasil isolasi dan identifikasi dari dadih si junjung dan ekstrak senduduk kering dilakukan dengan memvariasikan jumlah bakteri yang ditambahkan dalam produk tablet effervescent dengan konsentrasi penambahan pada formulasi A yaitu 2%, B 4%, dan C 6%, dan penambahan ekstrak kering daun senduduk sebanyak 15% dari bahan penyusun tablet untuk semua perlakuan. Berikut ini adalah tabel formula tablet effervescent probiotik ekstrak senduduk, yang mana komponen dari tabletnya ini adalah dengan zat aktif ekstrak kering daun senduduk,
dengan konsentrasi 15% pada semua formula. Komponen asam yang digunakan asam tartrat dan asam sitrat dengan konsentrasi asam tartrat 14%, asam sitrat 12,5% untuk semua formulasi. Untuk komponen basa yang digunakan yaitu natrium bikarbonat dengan konsentrasi 25%. Pemanis yang digunakan adalah gula jagung atau fruktosa dengan konsentrasi 32%. Lubrikan yang digunakan polyethylene glycol 6000 dengan konsentrasi 15%. Yang divariasikan pada setiap formula yaitu adalah sediaan kering bakteri asam laktat dadih yang ditambahkan yaitu sebesar 2% pada formulasi 1, 4% pada formulasi 2, dan 6% pada formulasi 3. Prosedur pembuatan tablet efervescent dilakukan dengan menggunakan metode kompresi langsung, dengan mencampurkan ekstrak kering daun senduduk dengan masing-masing konsentrasi hasil pada bahan asam sitrat, asam tartrat, pemanis, serta basa natrium bikarbonat, menurut formula tablet efervescent. Selanjutnya, ke dalam campuran tadi ditambahkan sediaan bakteri asam laktat kering sesuai pada tabel formula yang direncanakan. Kemudian diikuti dengan penambahan lubrikan yaitu polyethylene glycol 6000 dan dilakukan proses pentabletan. Selanjutnya hasil. Next. Nah, pada evaluasi tablet efervescent ini yang pertama adalah jumlah bakteri asam laktat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah koloni yang tumbuh pada tablet efervescent berkisar antara 5,62 sampai 10⁵ koloni per gram sampai 1,72 kali 10⁻⁷ koloni per gram dengan viabilitas yang baik yaitu besar dari 87%. Pada perlakuan A, jumlah bakteri yang tumbuh yaitu 5,62 kali 10⁻⁵ koloni per gram, perlakuan B 4,04 kali 10⁻⁶ koloni per gram, perlakuan C 1,72 kali 10⁻⁷ koloni per gram. Kalau dilihat dari syarat untuk pangan fungsional menurut FAO atau WHO bahwa jumlah populasi bakteri yang harus ada dalam kultur starter berkisar 10⁻⁶ sampai 10⁻⁷ CFU per gram. Selanjutnya yaitu adalah pengujian aktivitas antioksidan. Nilai aktivitas antioksidan yang dinyatakan dalam persen penghambatan tablet efervescent probiotik ekstrak senduduk terhadap radikal bebas DPPH pada formulasi A, B, dan C. Nilai aktivitas antioksidannya berkisar 49,02% sampai dengan 54,50% pada konsentrasi 10.000 miligram per kilogram. Dari literatur diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada daun senduduk berasal dari golongan flavonoid. Senyawa-senyawa flavonoid berupa quercetin, quercitrin, dan camphorol 302,6-DOP transkuomaroil beta-glukosidase menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan dengan vitamin E. Selain itu, aktivitas antioksidan diduga juga disumbangkan oleh sediaan bakteri asam laktat kering yang ditambahkan sesuai perlakuan. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan permanen suspensi bakteri, asam laktat ini mengandung alfa hidroksiasid atau AHA yang berfungsi sebagai antioksidan dan sering dimanfaatkan untuk pembuatan kosmetik maupun dalam pembuatan pangan. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi sediaan bakteri asam laktat kering yang ditambahkan akan meningkatkan aktivitas antioksidannya. Next. Nah, pengujian yang ketiga yaitu adalah kadar polifenol. Dari hasil penelitian diperoleh kadar total fenol tablet efervescent probiotik ekstrak senduduk berkisar antara 0,78 plus minus 0,07 mg GAE per gram sampai dengan 0,86 plus minus 0,02 mg GAE per gram. Dari hasil penelitian juga didapatkan hasil bahwa meningkatnya konsentrasi penambahan sediaan bakteri asam laktat kering menyebabkan meningkatnya kandungan total fenol yang diikuti oleh meningkatnya aktivitas antioksidan tablet efervescent probiotik ekstrak daun senduduk.
Nah, uji yang berikutnya adalah kadar air pada tablet. Persentase kelembaban tablet effervescent yang dihasilkan masih memenuhi kadar air sediaan tablet effervescent pada suplemen kesehatan, yaitu 10% menurut BPOM 2015. Kadar air ini dipengaruhi oleh bahan aktif penyusun tablet, yaitu ekstrak senduduk kering dengan kadar air 7,59% dan sediaan bakteri asam laktat kering dengan kadar air 8,53% dengan matriks enkapsulan yang bersifat higroskopis, sehingga tablet effervescent sebaiknya disimpan dalam wadah yang kedap udara agar dapat disimpan dalam waktu yang lama. Semakin tinggi konsentrasi sediaan bakteri asam laktat yang ditambahkan, menyebabkan semakin tinggi kadar air tablet. Selanjutnya yaitu adalah pengujian waktu larut tablet effervescent. Waktu larut menunjukkan bahwa banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh tablet dalam suatu ukuran saji untuk dapat larut sempurna dalam air dengan volume tertentu. Waktu larut ketiga perlakuan memenuhi syarat waktu larut tablet effervescent yaitu kurang dari 5 menit. Pada tabel dapat dilihat bahwa perlakuan penambahan konsentrasi sediaan bakteri asam laktat kering memberikan pengaruh yang nyata dalam waktu larut tablet effervescent. Semakin banyak penambahan konsentrasi sediaan bakteri asam laktat kering, waktu larut tablet akan semakin lama. Hal ini diduga disebabkan karena semakin banyaknya bahan enkapsulan, yaitu natrium alginat dan skim, yang terikut dalam tablet effervescent, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat larut dengan sempurna. Pengujian berikutnya itu adalah kekerasan tablet. Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanis, goncangan, serta terjadinya keretakan tablet selama pengemasan, pengangkutan, dan pendistribusian sampai kepada konsumen. Kekerasan tablet effervescent yang dihasilkan pada penelitian ini berada pada kisaran di bawah dari nilai kekerasan yang disyaratkan untuk tablet. Hal ini diduga disebabkan karena pembuatan tablet tidak menggunakan zat pengikat seperti polyvinyl pyrrolidone atau PVP atau zat pengikat lainnya, sehingga dan juga semakin besar konsentrasi penambahan bakteri asam laktat kering menyebabkan kekerasan tablet semakin berkurang. Pengujian berikutnya adalah pH larutan tablet. Pengujian pH larutan tablet effervescent dilakukan dengan melarutkan satu tablet effervescent ke dalam 200 ml aqueous, kemudian diukur pH-nya menggunakan alat pH meter. Hasil pengukuran dinyatakan baik bila pH larutan effervescent mendekati netral. pH larutan tablet semakin meningkat dengan semakin tingginya konsentrasi penambahan sediaan kering bakteri asam laktat. Hal ini diduga dengan semakin banyaknya penambahan sediaan kering bakteri menyebabkan semakin banyak pula matriks enkapsulan, yaitu natrium alginat skim yang ikut terbawa sehingga menaikkan pH. Kisaran pH ini termasuk pada keasaman rendah sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengujian yang terakhir yaitu uji kesukaan atau uji hedonik tablet effervescent. Uji kesukaan terhadap tablet effervescent probiotik ekstrak daun senduduk telah dilakukan oleh 25 orang. Panelis akan memberi penilaian khusus terhadap warna larutan, penampakan, aroma, dan rasa tablet effervescent probiotik ekstrak seduduk dengan menggunakan skala hedonik. Skala hedonik yang digunakan terdiri dari 5 skala, yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 agak suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Diketahui bahwa perlakuan penambahan konsentrasi sediaan kering bakteri asam laktat ini sebanyak 4% disukai oleh panelis dari segi penampakan, warna, rasa, dan aroma lebih dari 50%. Kesimpulan dari artikel ini yaitu tablet effervescent yang mengandung bakteri asam laktat dan ekstrak daun senduduk yang memenuhi syarat untuk minuman fungsional adalah pada perlakuan penambahan sediaan bakteri asam laktat kering 4% dan 6%. Dari hasil analisa kesukaan, tablet effervescent probiotik ekstrak daun senduduk yang paling disukai dengan nilai warna, rasa, dan aroma tertinggi pada tablet dengan perlakuan penambahan sediaan bakteri asam laktat kering sebanyak 4%. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan Dinda. Saya Dinda Putri Utami, perwakilan dari kelompok farmasetikal.
yang ingin saya tanyakan yaitu apa alasan peneliti memilih bentuk sediaan tablet effervescent untuk zat aktif yang berasal dari mikroorganisme ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Linda. Saya ulangi kembali, apa alasan pemilihan bentuk sediaan tablet effervescent pada zat aktif yang berasal dari mikroorganisme ini? Nah, pada artikel ini dikatakan pemilihan tablet effervescent ini dipilih karena salah satu bentuk sediaan pangan yang mudah dan cepat dikonsumsi berbagai kalangan yaitu adalah tablet minuman effervescent. Effervescent ini memberikan rasa yang menyenangkan akibat adanya proses karbonasi dari asam dan basa. Selain itu, bahan pemanis atau gula yang ditambahkan bisa untuk menutupi rasa yang kurang menyenangkan, dan bila ditambahkan dengan air, asam dan karbonat akan bereaksi dan membebaskan karbon dioksida yang menghasilkan buih. Apakah dapat diterima jawabannya, Dinda? Baik, terima kasih jawabannya Liana, sudah jelas. Baik, untuk presentasi berikutnya saya serahkan kepada Elsia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Liana atas kesempatannya. Selanjutnya adalah artikel dengan sumber zat aktif dari bahan alam ke lautan. Next. Sumber jurnalnya yaitu adalah formulasi krim tabir surya dari rumput laut Turbinaria sp dan kencur atau Kampferia galanga. Next. Nah, adapun bentuk sediaan yang dibuat itu adalah sediaan krim tabir surya, di mana bahan aktif sediaannya ini adalah rumput laut Turbinaria sp dan kencur Kampferia galanga. Nah, evaluasi khususnya yaitu adalah viskositas krim tabir surya, sedangkan evaluasi sediaannya itu adalah uji organoleptik, uji tipe emulsi krim tabir surya, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji SPF atau sun protection factor. Next. Nah, bahan aktif itu di mana bahan utama yang digunakan adalah rumput laut Turbinaria sp dan kencur atau Kampferia galanga, di mana bahan lain yang digunakan dalam penelitian ini ada juga asam stearat, setil alkohol, emulgit, propilen glikol, gliserin, TEA atau triethanolamin, dan metilparaben. Selanjutnya, sumber zat aktif di mana pengambilan sampel rumput laut ini dia dilaksanakan di perairan pantai Trikora Kabupaten Bintan. Nah, di mana industri rumput laut di Kepulauan Riau ini masih belum sepenuhnya maju karena olahannya masih berbentuk bahan setengah jadi. Nah, sehingga belum bisa meningkatkan nilai tambah yang signifikan. Nah, inovasi yang akan menunjang pemasukan yang lebih baik untuk dikembangkan salah satunya pada industri kosmetik. Nah, salah satu jenis rumput laut yang berpotensi sebagai sediaan pembuatan krim kosmetik adalah Turbinaria sp ini. Nah, rumput laut Turbinaria sp mengandung zat bioaktif polifenol, fluorotanin, dan senyawa tanin. Next. Selanjutnya itu adalah metode penelitian, di mana pada jurnal ini ada terdiri dari 3 metode, di mana yang pertama itu ada penghalusan rumput laut, pembuatan serbuk kencur, dan yang terakhir itu adalah formulasi sediaan krim tabir surya. Selanjutnya, penghalusan rumput laut, di mana rumput laut yang telah dibersihkan atau direndam selama semalaman, terus rumput laut itu kemudian dibilas dengan air mengalir, kemudian lalu di blender hingga halus. Selanjutnya, pembuatan serbuk kencur. Nah, kencur yang telah dibersihkan kemudian diiris kecil dan dikeringkan dengan cara pengovenan pada suhu 60 derajat selama 24 jam. Kencur yang telah kering kemudian di blender dan diayak untuk mendapatkan serbuk kencur. Selanjutnya, formulasi sediaan krim tabir surya, di mana krim ini dia fasenya itu adalah minyak dan air, masing-masing dipanaskan 70-75 derajat Celcius hingga melebur.
Nah, bahan tersebut kemudian dicampurkan sedikit demi sedikit dengan kecepatan konstan, rumput laut halus, serbuk kencur, dan bahan tambahan lain kemudian ditambahkan ke dalam sediaan krim pada suhu lebih kurang 40 derajat Celcius. Selanjutnya, adapun formulasi krim tabir surya ini telah tertera di tabel 1, di mana dibuat dengan 4 macam krim, yaitu ada krim A, krim B, krim C, dan krim D dengan masing-masing konsentrasi yang berbeda, di mana krim A ini dia 1:1 antara rumput laut dan kencur, lalu krim B itu adalah perbandingan 1:2 antara rumput laut dan kencur, krim C itu ada perbandingannya itu adalah 2:1 antara rumput laut dan kencur, lalu krim D digunakan sebagai kontrol. Selanjutnya, adapun prosedur analisis di dalam jurnal ini terbagi menjadi 6, ada uji organoleptik, uji tipe emulsi krim tabir surya, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, dan uji SPF atau Sun Protection Factor. Nah, selanjutnya, hasil yang akan didapat dari jurnal ini yang pertama adalah uji organoleptik, di mana dilihat dari warna krim tabir surya. Dapat dilihat dari gambar, di mana warna ini merupakan salah satu parameter yang dijadikan faktor penilaian dalam pemilihan suatu produk oleh konsumen. Warna yang terbentuk pada krim tabir surya dipengaruhi oleh warna bahan penyusunnya. Warna pada krim ini dipengaruhi oleh rumput laut Turbinaria sp yang memiliki pigmen warna coklat. Sehingga semakin tinggi konsentrasinya, maka warnanya semakin coklat dan biasanya tidak disukai oleh konsumen. Next. Selanjutnya, tipe emulsi krim tabir surya, di mana pada gambar 5 itu bisa terlihat, itu adalah hasil pengamatan tipe emulsi krim tabir surya. Dapat dilihat bahwa metilen blue pada sampel krim A, krim B, krim C, dan krim D dapat terlarut dan memberikan warna yang homogen atau merata. Hal ini menunjukkan krim A, krim B, krim C, dan krim D, krim tabir surya dari formulasi rumput laut dan kencur dikategorikan tipe minyak larut air atau O/W. Krim tabir surya tersebut menjadikan tipe minyak larut air diduga karena efisiensi emulgator seperti asam stearat, TEA, dan emulgit. Krim O/W ini merupakan krim yang sering dipilih dalam dermaterapi karena mudah diaplikasikan pada kulit. Selanjutnya, ada homogenitas krim tabir surya. Nah, ini dapat dilihat juga pada gambar, di mana hasil pengamatan yang dilakukan ternyata semua krim tabir surya homogen, karena tidak terlihat adanya pemisahan fase dari bahan-bahan sediaan krim. Nah, tekstur krim yang homogen menunjukkan tercampurnya komponen minyak dan air dengan baik, sehingga bentuk krim menjadi stabil dan tidak menggumpal ataupun terpisah. Hal ini karena adanya pengemulsi seperti triethanolamin, asam stearat, dan setil alkohol. Selanjutnya, ada pH krim tabir surya. Ini dapat dilihat pada tabel 3, masing-masing krim A sampai krim D. Nah, menurut SNI 164399 1996, pH produk krim yang disarankan berkisar 4,5 sampai 8. Nah, nilai derajat keasaman untuk produk kosmetik atau produk yang digunakan secara topikal adalah 4,5 sampai 7. Nah, seluruh nilai pH pada sediaan krim tabir surya ini sesuai dengan standar berdasarkan SNI, sehingga krim aman dan memenuhi kriteria. Selanjutnya, viskositas krim tabir surya, di mana syarat SNI 164399 1996 tentang sediaan untuk kulit memiliki viskositas antara 2000 sampai 50000 CPS, sehingga semua sampel masih termasuk ke dalam syarat tersebut. Sampel krim A dan krim C memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga akibat penambahan rumput laut Turbinaria sp yang diduga mempengaruhi kekentalan krim tabir surya. Peningkatan kekentalan viskositas juga dapat disebabkan oleh bahan-bahan yang digolongkan dalam fase minyak, terutama asam stearat dan setil alkohol. Selain itu, penambahan kencur juga menyebabkan turunnya nilai viskositas. Hal itu terlihat pada krim B yang memiliki nilai viskositas lebih rendah bila dibandingkan dengan krim A dan krim B. Selanjutnya itu adalah nilai SPF, di mana nilai SPF ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan kencur yang diberikan, maka aktivitas tabir surya akan meningkat. Hal itu dapat dilihat pada tabel 3 tadi dengan nilai krim B sebagai perlakuan penambahan kencur terbanyak memiliki SPF yang tertinggi dengan nilai 18,04 lebih dari 4,72. Nah, kencur memiliki etil para metoksisinamat atau EPMS yang bisa menangkal sinar UVB.
Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya formulasi rumput laut turbinaria SP dan kencur Kaempferia galanga dapat dijadikan sediaan krim tabir surya. Formulasi terbaik yaitu perlakuan pada krim B dengan komposisi 10% rumput laut dan 20% kencur, yang tadi sudah dilihat dari beberapa parameter uji. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, kelompok pengaji. Ya, silakan Helda. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, saya Helda Febrianti, NIM 1801096. Nah, saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan oleh Elsha pada halaman, pada slide ke-46, dikatakan bahwa rumput laut direndam selama semalaman. Nah, itu apakah ada menggunakan pelarut tertentu atau khusus dalam proses perendamannya tersebut? Nah, jika ada, apa pelarut khususnya? Apakah cukup dengan air biasa saja kita merendamnya? Dan apa sih tujuan dari dilakukannya perendaman rumput laut tersebut selama semalaman itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Helda atas pertanyaannya. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Helda. Nah, yang pertama itu kenapa menggunakan metode maserasi. Nah, sebelumnya metode maserasi ini dia dilakukan perendaman terhadap bahan yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Lalu dia direndam menggunakan pelarut. Nah, pelarut yang dipilih itu biasanya pelarut yang cocok dengan sifat zat. Nah, kenapa dengan metode maserasi? Dikarenakan pada tumbuhan rumput laut ini dia terdapat pigmen phycoerythrin, di mana pigmen ini biasanya akan terdegradasi bila terpapar intensitas cahaya dan yang tinggi dan panas secara langsung. Makanya dipilih proses metode maserasi. Lalu, apakah ada pelarut khusus dalam metode maserasi ini? Nah, dikarenakan pada jurnal ini tidak dikatakan rumput lautnya itu direndam dengan menggunakan apa, tetapi saya sudah mencari beberapa literatur, tetapi ini pada rumput laut yang spesies Gracilaria sp, di mana rumput laut Gracilaria sp ini dia dengan metode maserasi juga, dia menggunakan pelarut khusus seperti etanol. Nah, apakah bisa menggunakan air saja? Jawabannya bisa, dikarenakan pelarut air ini menurut para setia tahun 2012, air ini dia mampu melarutkan berbagai zat kimia seperti gula, garam, asam, dan beberapa jenis molekul organik lainnya. Nah, air juga dipilih karena dia harganya murah dan mudah didapatkan. Lalu, lalu pertanyaan selanjutnya tadi adalah apa tujuan dilakukan perendaman rumput laut itu semalaman? Dikarenakan tujuan sampel direndam dikarenakan sampel tanaman yaitu rumput laut itu dia akan bisa terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel akibat adanya tekanan dari luar sel maupun dalam sel. Lalu nanti sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sisi sitoplasma itu akan terlarut dalam pelarut. Nah, selanjutnya pelarut itu akan mengalir ke dalam sel dan dapat menyebabkan protoplasma itu membengkak. Nah, dan bahan kandungan sel itu akan larut sesuai dengan kelarutannya. Nah, begitu jawaban dari saya. Apakah jawabannya dapat diterima, Helda? Baiklah, terima kasih kepada Elsha. Jawabannya sangat lengkap dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Helda. Nah, selanjutnya artikel dengan sumber zat aktif dari mineral akan disampaikan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul dipersilahkan. Baik, terima kasih Elsha atas kesempatannya. Selanjutnya, next.
Baiklah, sebelumnya mohon maaf atas kendala yang terjadi. Akan saya lanjutkan mengenai artikel dengan sumber zat aktif dari mineral. Next. Baiklah, adapun sumber jurnal yang saya gunakan yaitu formulasi tablet suplemen spirulina yang diperkaya dengan virgin fish oil mata tuna, di mana suplemen makanan kesehatan di pasaran saat ini sebagian besar terdiri dari satu jenis bahan baku, sehingga berpotensi hanya memiliki satu manfaat. Spirulina diketahui memiliki kandungan protein tinggi, tetapi kadar lemaknya rendah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang pembuatan tablet spirulina dengan tambahan sumber lain untuk mendapatkan nutrisi lengkap yang seimbang yang sangat diperlukan. Next. Adapun bahan aktif yang digunakan pada formulasi ini yaitu spirulina basah yang mengandung protein, karbohidrat lemak, mineral, dan serta vitamin kalsium, fosfor, magnesium, potasium, dan zat besi. Kemudian mata ikan tuna, gum arab, dan maltodextrin, terus avisel 102, aerosol, talco, magnesium stearat, ekstrak buah bakau. Nah, sumber zat aktif yaitu mikroalga spirulina basah yang berasal dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, Jepara, Jawa Tengah, dan mata ikan tuna yang diperoleh dari perusahaan Tuna Loin Muara Baru, Jakarta dalam kondisi beku yang disimpan menggunakan cool box. Nah, adapun prosedur yang digunakan pada formulasi ini, yang pertama kultivasi dan permanenan spirulina, preparasi ekstraksi dan mikroenkapsulasi PFO mata tuna, dan kemudian formulasi tablet suplemen. Nah, baiklah, prosedur yang pertama itu kultivasi dan permanenan spirulina, yaitu kultivasi spirulina dilakukan menggunakan media wellness teknis dengan suhu 25 derajat Celcius dengan salinitas air 15 ppt atau 15.000 ppm dan intensitas cahaya selama 24 jam serta bibit yang digunakan sebanyak 20% dari volume kultur. Permanenan spirulina pada hari ke-11 dengan proses penyaringan menggunakan Milon mesh ukuran 20 mikrometer, kemudian dikeringkan selama 24 jam dengan oven suhu 40 derajat Celcius dan dihaluskan sehingga menjadi serbuk. Selanjutnya ditimbang untuk menentukan biomasa dan komposisi kimia. Nah, untuk selanjutnya yaitu preparasi ekstraksi mikroenkapsulasi FEFO mata tuna. Yaitu yang pertama preparasi mata ikan tuna yang digunakan berukuran 400 sampai 497 gram dengan diameter 9 sampai 12 cm. Setelah dilelehkan, mata tuna kemudian dipotong menjadi 3 bagian yang untuk membuang bagian sklera dan lensa. Daging mata tuna kemudian dihancurkan menggunakan blender sehingga menjadi pasta. Untuk ekstraksi yaitu proses ekstraksi FEFO menggunakan suhu kurang dari 10 derajat Celcius, pasta ikan tuna disentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan VFO dari komponen mata lainnya seperti daging mata, darah, air, dan sebagainya. VFO yang terbentuk dikumpulkan ke dalam botol kaca yang dilapisi aluminium foil untuk menghindari oksidasi. Setelah dilakukan perhitungan rendemen, kualitas VFO dan aktivitas oksidan, sampel VFO kemudian simpan dalam freezer suhu 20 derajat Celcius. Kemudian
enkapsulasi yaitu menggunakan bahan penyalut maltodextrin dan gum arab. Perbandingan bahan penyalut dengan VFO yaitu 2:1. Lama homogenitas 10 menit. Kemudian campuran bahan penyalut dilakukan dengan menggunakan air sebanyak 15% dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius hingga meleleh. Larutan didinginkan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius, dihomogenkan dengan menggunakan homogenizer. VFO ditambahkan ke dalam campuran secara bertahap, kemudian dihomogenkan. Nah, emulsi VFO yang dihasilkan dikeringkan menggunakan spray dry dengan kondisi pengeringan thin lead 160 derajat Celcius, kemudian sampel dilakukan uji efisiensi mikroenkapsulasi. Next. Nah, prosedur yang terakhir yaitu formulasi tablet suplemen. Pembuatan tablet tanpa menggunakan suhu tinggi dapat dilakukan dengan metode PEMPA dengan formulasi sebagai berikut, yaitu spirulina dengan berbagai konsentrasi, di mana formulasi pertama 250, formulasi yang kedua 200, dan formulasi yang ketiga 150 mg. Untuk mikroenkapsulasi VFO juga berbeda, yaitu formulasi pertama 180 mg, untuk formulasi yang kedua 230 mg, dan formulasi yang ketiga yaitu 280 mg. Untuk Avicel, Aerosil, talkum, magnesium, dan ekstrak buah bakau dibikin sama untuk setiap formulasi. Formulasi tablet terbaik dipilih berdasarkan karakteristik fisik tablet, kandungan gizi, dan aktivitas antioksidan yang akan dilakukan uji lanjut. Pengujian tablet dengan formulasi terbaik mencakup profil asam lemak, asam amino, serta perhitungan sumber gizi dan omega 3 terhadap angka kecukupan gizi. Nah, adapun analisis yang dilakukan yaitu aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH, kemudian analisis bilangan asam dan kadar asam lemak bebas dengan warna yang diinginkan, warna pink yang tidak hilang dalam waktu 10 detik, kemudian analisis bilangan peroksida dengan hasil yang diinginkan, warna biru menghilang dengan larutan natrium tiosulfat, dan bilangan para anisidin dengan diukur nilai absorbansi dengan panjang gelombang 350 nanometer. Next. Kemudian analisis bilangan total, efisiensi mikroenkapsulasi, analisis profil asam amino, analisis profil asam lemak, kemudian keseragaman bobot dan ukuran tablet menggunakan jangka sorong. Next. Kemudian analisis kekerasan tablet, kemudian kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet dengan persyaratan waktu hancur tablet yang baik yaitu kurang dari 15 menit. Nah, untuk hasil yaitu pada biomasa dan komposisi kimia spirulina pada hari ke-11 dengan nilai OD 0,73 menghasilkan biomasa 29,25. Pertumbuhan spirulina dapat ditentukan dari perubahan warna pada media kultivasi dan menandakan peningkatan jumlah populasi yang ditunjukkan dengan pertambahan nilai optical density atau OD. Nilai OD ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat kekeruhan dengan jumlah koloni bakteri yang tumbuh. Nah, kandungan gizi spirulina dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan sebagai bahan suplemen. Next. Nah, untuk kualitas VFO mata tuna dan ketentuan standar mutu itu menggunakan metode ekstraksi dingin yaitu 11,59. Hasil ekstraksi VFO telah memenuhi ketentuan standar yang telah ditetapkan pada parameter asam lemak bebas, bilangan asam dan bilangan panisidin, namun belum dapat memenuhi ketentuan. Hal tersebut diduga karena lama penyimpanan bahan baku mata tuna yang telah mencapai 4 bulan sehingga mengalami kemunduran mutu selama penyimpanan beku. Nah, untuk karakteristik fisik tablet, untuk mengetahui kualitas tablet dengan membandingkan hasil evaluasi persyaratan tablet yang berlaku, hasil evaluasi karakteristik tablet menunjukkan bahwa semua formulasi telah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Nah, untuk aktivitas antioksidan tablet itu
yaitu perlakuan tablet formulasi 3 memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan tablet formulasi 1 dan formulasi 2 berdasarkan nilai IC50-nya. Perbedaan nilai IC50 setiap perlakuan tablet diduga karena aktivitas antioksidan VFO mata tuna lebih baik dibandingkan ekstraksi spirulina, sehingga tablet formulasi 3 mempunyai IC50 yang lebih rendah. Nah, untuk komposisi tablet, uji lanjut menggunakan Duncan menunjukkan bahwa komposisi kimia tablet pada masing-masing perlakuan saling berbeda nyata satu sama lain. Tablet formulasi 3 dengan konsentrasi mikroenkapsulasi VFO mata tuna yang lebih banyak merupakan formulasi tablet yang terpilih karena memiliki kadar air dan abu yang rendah, serta kadar lemak yang tinggi jika dibandingkan dengan tablet formulasi 1 dan formulasi 2. Hal tersebut diduga karena berdasarkan hasil spirulina diketahui memiliki kadar air yang lebih tinggi. Next. Nah, untuk profil asam amino formulasi tablet formulasi 3 itu hasil penelitian menunjukkan banyak mengandung asam amino non-esensial yaitu arginin, asam glutamat, asam aspartat, serta asam amino esensial yaitu leusin, valin, dan isoleusin. Untuk informasi nilai gizi tablet yaitu menyumbangkan energi sebesar 37,48 kcal, jumlah asupan amino 3 ibu hamil trimester pertama itu terpenuhi dalam 1 kali takaran sajian yaitu 18,6% dengan jumlah DHA 240 mg dan EPA 20,72 mg. Nilai tersebut sudah memenuhi 1/6 dari kebutuhan omega 3 per hari. Konsumsi tablet untuk orang dewasa dengan rata kecukupan energi 2.150 dengan takaran saji 7,5 gram dapat memenuhi 1/5 dari kebutuhan omega 3 yang disarankan Kemenkes. Next. Baiklah, dengan kesimpulan tablet formulasi 3 dengan perbandingan spirulina dan mikroenkapsulasi VFO mata tuna 150/280 mg adalah formulasi yang terbaik berdasarkan karakteristik fisik tablet. Aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 133,27 ppm dan kandungan lemak yang tinggi yaitu 14,67%. Nah, tablet formulasi 3 ini memiliki proporsi asam amino, arginin, dan asam lemak DHA tertinggi yaitu 3,30% dan 18,03% serta dapat memenuhi 1/6 kebutuhan omega 3 rata-rata ibu hamil trimester pertama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, izin bertanya, Pipi. Baik, silakan Helda. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ke-7 tadi kan ada disebutkan bahwa hal tersebut diduga karena lamanya bahan baku mata tuna yang digunakan telah mencapai 4 bulan, sehingga mengalami kemunduran mutu selama penyimpanan beku. Nah, yang ingin saya tanyakan itu berapa lama sebaiknya kita menyimpan bahan baku mata tuna yang digunakan agar tidak mengalami kemunduran mutu selama penyimpanan beku. Nah, berapa suhu pembekuan dan apa fungsi penyimpanan dengan suhu beku tersebut? Terima kasih. Baik Helda, saya ulangi pertanyaannya, berapa lama sebaiknya kita menyimpan bahan baku mata tuna agar tidak mengalami kemunduran mutu selama penyimpanan beku, berapa suhu pembekuan dan apa fungsi penyimpanan suhu beku. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Helda, yaitu proses pembusukan lebih cepat pada suhu tinggi sehingga proses pembusukan dapat dihambat dengan suhu rendah, sehingga penyimpanan dengan suhu dingin atau beku dapat menghancurkan mikroba pembusuk.
Nah, pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu antara min 12 Celcius sampai min 24 derajat Celcius. Dengan pembekuan, mata ikan tuna akan tahan sampai beberapa bulan. Namun setelah mencapai 4 bulan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahan baku mengalami kemunduran mutu. Perbedaan antara pendinginan dan pembekuan juga ada hubungan dengan aktivitas mikroba. Nah, pengaruh positif dari pembekuan ini adalah dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan menurunkan laju reaksi kimia, biokimia sehingga dapat memperpanjang umur simpanan bahan baku karena selama pembekuan suhu bahan baku itu menurun hingga di bawah titik bekunya. Bagaimana Helda? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Pipi. Jawabannya dapat dimengerti dan paham. Oke, terima kasih kembali Helda. Baiklah, presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, kita masuki artikel terakhir, yaitu artikel dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri. Next. Sumber jurnal yang digunakan adalah formulasi dan stabilitas mutu fisik lotion pencerah dari minyak atsiri kulit kayu manis Cinnamomum burmani. Produk nutrisi yang digunakan pada artikel ini, yang pertama bentuk sediaan yang dibuat adalah lotion pencerah untuk pencerahan kulit atau perawatan kulit, bahan aktif dari sediaan kulit kayu manis atau Cinnamomum burmani, kemudian evaluasi khususnya mutu fisik dan uji stabilitas dari sediaan lotion, yang kemudian evaluasi yang dilakukan itu uji organoleptis, uji homogenitas, pH, uji daya sebar, dan uji stabilitas. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Nah, formulasi dari lotion minyak atsiri kulit kayu manis dapat dilihat pada tabel berikut, di mana bahan yang digunakan ada minyak atsiri kulit kayu manis sebagai zat aktif, asam stearat sebagai emulgator, kemudian setil alkohol sebagai emolian, trietanol amin sebagai emulgator, gliserin sebagai humektan, parafin cair sebagai viskositas, metil paraben sebagai pengawet, propil paraben sebagai pengawet. Pewangi yang digunakan tidak ada. Pewangi yang digunakan itu untuk pewangi, kemudian aquades sebagai pelarut. Bahan minyak atsiri kulit kayu manis ini diperoleh dari Pasar Krian Sidoarjo. Kemudian pembuatan serbuk kulit kayu manis. Yang pertama, sampel kulit kayu manis yang telah dikumpulkan dilakukan sortasi basah, kemudian dicuci dengan air bersih mengalir. Setelah itu, kulit kayu manis dipotong kecil-kecil dan dilakukan pengeringan. Lalu dilakukan pengeringan, kemudian dilakukan sortasi kering. Sampel dijadikan serbuk dengan cara ditumbuk dan diayak. Selanjutnya, sampel kulit kayu manis yang telah menjadi simplisia disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian, pembuatan minyak atsiri kulit kayu manis. 1 kg simplisia kulit kayu manis yang sudah dicuci dan diiris tipis dimasukkan ke dalam wadah berisi 4 liter aquades, direndam selama 4-6 jam. Hasil yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan Na2SO4 secukupnya yang berfungsi untuk memisahkan air dan minyak atsiri. Lalu minyak atsiri yang terbentuk ditampung ke dalam vial tertutup dan hindarkan dari cahaya matahari langsung. Kemudian yang dilakukan adalah prosedur pembuatan sediaan lotion, di mana yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kalibrasi wadah sediaan lotion dengan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian panaskan mortir terlebih dahulu dengan menggunakan air panas dan diamkan kurang lebih 10 menit. Lalu timbang masing-masing bahan sesuai dengan takaran yang digunakan. Lalu fase minyak dari yang terdapat pada artikel ini adalah minyak atsiri, asam stearat, setil alkohol, parafin cair, propil paraben, dan oleum rosae. Masukkan ke dalam cawan porselen, panaskan di atas waterbed hingga melebur. Kemudian fase air yang digunakan adalah trietanol amin, gliserin, parafin cair, metil paraben, dan air sepertiga bagian. Dimasukkan ke dalam cawan porselen, panaskan di atas waterbed hingga melebur. Selanjutnya, masukkan fase minyak ke dalam mortir hangat sambil diaduk dengan pengadukan cepat dan konstan hingga
sediaan homogen. Lalu dimasukkan fase air ke dalam fase minyak dalam mortir sedikit demi sedikit, lakukan dengan pengadukan cepat hingga homogen dan membentuk massa lotion yang baik. Lalu tambahkan sisa air yang ada, yaitu 2/3 bagian, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk secara konstan sampai homogen hingga volume yang diinginkan. Dilakukan pengadukan secara konstan dan homogen sampai terbentuk massa lotion. Masukkan ke dalam wadah lotion yang sudah dikalibrasi. Next. Kemudian uji mutu yang dilakukan adalah uji mutu fisik sediaan lotion, yaitu ada organoleptis, pengamatan perubahan bentuk, tekstur, warna, dan aroma dari sediaan lotion yang dilakukan secara visual. Kemudian uji pH dengan alat pH meter dengan cara mencelupkan stick pH meter ke dalam sediaan lotion. Hasil pH dari lotion akan muncul pada layar monitor pH meter. Nilai pH lotion yang memenuhi kriteria harus sesuai dengan pH kulit, yaitu antara 4,5 hingga 8. Kemudian uji homogenitas berdasarkan tidak adanya butiran kasar maupun gumpalan yang ada pada sediaan. Kemudian untuk uji daya sebar dilakukan dengan mengambil lotion yang diletakkan di antara dua kaca objek dan terdapat beban di atasnya. Diamkan selama 1 menit, kemudian diameter penyebarannya dicatat. Nah, syarat daya sebar yang baik itu sekitar 5 hingga 7 cm. Nah, kita masuk uji organoleptis dan homogenitas. Jika dilihat dari tabel 3, hasil uji organoleptis dan uji homogenitas dari masing-masing formulasi dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3%, serta basis memiliki bentuk tekstur yang lembut, berwarna putih hingga putih kekuningan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri pada sediaan akan terlihat warna yang lebih tua. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri pada sediaan, maka bau yang dihasilkan semakin khas, yaitu minyak atsiri kulit kayu manis. Untuk hasil uji homogenitas diperoleh sediaan lotion yang homogen pada semua formulasi. Next. Kemudian ada uji pH dan daya sebar. Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa formulasi sediaan lotion aman dan dapat digunakan pada kulit, karena memiliki rentang pH sesuai dengan aturannya, di mana basis Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 memiliki rentang pH 7,1, 7,3, 7,6, dan 7,8. Nah, hasil uji daya sebar menunjukkan pada basis itu 5,3 cm, Formula 1 5,3 cm, Formula 2 5,3 cm, dan Formula 3 5,5 cm. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi dari sediaan lotion ini memenuhi syarat daya sebar, yaitu 5 hingga 7 cm. Kemudian ada stabilitas mutu fisik sediaan lotion. Yang pertama, uji stabilitas fisik pada sediaan lotion dilakukan pada penyimpanan suhu ruang, yaitu 20 hingga 25 derajat Celcius. Pengamatan dengan menggunakan parameter uji organoleptik, yaitu bentuk, warna, bau, dan tekstur. Lalu uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, dan uji daya lekat. Kemudian yang ketiga yaitu pada penyimpanan selama 4 minggu, amati serta catat perubahan tiap minggu yang terjadi, mulai dari awal pembuatan, minggu pertama hingga minggu keempat penyimpanan. Yang terakhir yaitu stabilitas yang paling baik adalah yang tetap stabil selama penyimpanan dalam berbagai suhu tanpa ada perubahan organoleptis, pH, daya sebarnya, dan daya lekatnya. Kemudian ada stabilitas dari organoleptis. Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan minyak atsiri kulit kayu manis tidak mempengaruhi kestabilan fisik dari sediaan lotion. Nah, salah satu perubahan ketidakstabilan suatu sediaan adalah dengan terjadinya perubahan bentuk, bau, dan warna sediaan. Kemudian ada stabilitas homogenitas, di mana dari tabel berikut hasil uji homogenitas pada basis F1, F2, dan F3 dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4 tidak terjadi perubahan.
yaitu tetap homogen dan tidak terdapat partikel-partikel kasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan lotion memenuhi persyaratan homogenitas. Selanjutnya yaitu stabilitas pH, di mana dari tabel berikut hasil uji pH dari mulai basis F1, F2, dan F3 dari minggu pertama hingga minggu keempat terjadi sedikit penurunan. Tetapi angka yang dihasilkan masih memenuhi persyaratan pH pada kulit manusia. Nilai pH untuk sediaan lotion berkisar antara 4,5 hingga 8. Dapat disimpulkan bahwa formulasi sediaan lotion aman dan dapat digunakan pada kulit karena memiliki rentang pH yang sesuai. Kemudian ada stabilitas daya sebar, di mana pada tabel ini menunjukkan bahwa daya sebar lotion sebelum penyimpanan lebih kecil daripada sesudah penyimpanan. Nah, faktor yang mempengaruhi perbedaan daya sebar baik sebelum dan sesudah penyimpanan disebabkan karena sebagian air yang terdapat di dalam lotion sudah terlepas, sehingga konsistensinya lebih cair setelah diuji penyimpanan. Dari hasil uji dapat disimpulkan bahwa formulasi sediaan lotion memenuhi syarat daya sebar yaitu 5 hingga 7 derajat Celcius. 5 sampai 7 cm. Nah, kesimpulannya berdasarkan data hasil penelitian yang berjudul formulasi dan stabilitas mutu fisik lotion pencerah dari minyak atsiri kulit kayu manis Cinnamomum burmani dapat diambil kesimpulan bahwa lotion minyak atsiri kulit kayu manis memenuhi syarat untuk uji mutu fisik lotion menurut SNI 16.4399 dan 1996. Lotion minyak atsiri kulit kayu manis setelah penyimpanan selama 4 minggu menghasilkan uji organoleptis yang stabil karena tidak terjadi adanya perubahan, tidak terjadi perubahan homogenitas. Rentang pH yang didapatkan itu 7,1 hingga 7,8 dan rentang uji daya sebarnya sebesar 5,3 hingga 5,7 cm. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ulfa, dipersilahkan. Kesempatannya Indah. Saya perwakilan dari kelompok farmaseutikal dengan nama Ulfa Faryani izin bertanya mengenai jurnal dari minyak atsiri tadi. Nah, bagaimana stabilitas pH dapat mempengaruhi mutu dari sediaan yang ada pada regulator dan apa alasannya mengambil kulit batang kayu manis ini untuk formulasi sediaan lotion? Terima kasih, Indah. Baik, saya ulangi. Bagaimana stabilitas dari pH ini mempengaruhi mutu sediaan, juga apa alasan mengambil kulit kayu manis ini ya, Selva? Iya, Indah. Oke, baik. Izinkan saya, Indah Putriana, akan menjawab pertanyaan dari Ulfa Seva. Nah, mengapa mengambil kulit kayu manis? Karena kayu manis merupakan salah satu tanaman yang telah banyak diteliti dan memiliki banyak khasiat. Kandungan yang terdapat pada kulit kayu manis ini diantaranya sinamaldehid, eugenol, minyak atsiri, safrol, tanin, damar, kalsium oksanat, zat penyamak, flavonoid, dan saponin. Kemudian dari kulit batang kayu manis itu sendiri mengandung senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang kuat, yaitu karena dia mengandung sinamaldehid, menjadi sumber senyawa antioksidan dengan kemampuannya menangkap radikal bebas. Nah, karena radikal bebas ini sangat berbahaya terhadap tubuh, terutama efeknya yang terjadi pada kulit, untuk itu tubuh memerlukan antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas yang sangat berbahaya ini. Sediaan kosmetika topikal yang dapat dengan mudah diaplikasikan pada kulit dan tubuh, yaitu antara lain adalah lotion. Nah, lotion ini kan merupakan sediaan emulsi yang diaplikasikan secara topikal. Konsistensi sediaan lotion ini berbentuk cair sehingga memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada permukaan kulit jika dibandingkan dengan krim atau salep. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kenapa mengambil kulit batang kayu manis ini untuk dijadikan lotion.
Kemudian terkait dengan stabilitas pH, seperti yang kita tahu adalah stabilitas yaitu kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Pada pertama kali dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas ini diperlukan agar kita bisa memaksimalkan dari fungsi serta efektivitas dari sediaan ini. Namun dengan adanya ketidakstabilan disebabkan karena faktor-faktor seperti labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu yang digunakan, kemudian faktor-faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan udara yang mampu menginduksi atau mempercepat reaksi degradasi bahan. Hal ini disebabkan karena stabilitas obat ini kan merupakan hal yang penting dalam penentuan kriteria aman atau tidaknya suatu obat dapat dikonsumsi dan agar dapat disimpan dalam waktu yang tertentu. Kestabilan dari obat atau lotion ini harus diperhatikan, karena jika suatu obat atau lotion ini dalam keadaan tidak stabil, maka aktivitasnya dapat menurun atau menghilang. Kualitas bahan obat atau produk obat berubah seiring dengan waktu oleh pengaruh dari berbagai faktor lingkungan, seperti temperatur, kelembapan, dan cahaya, serta untuk menentukan periode uji ulang untuk bahan obat dan masa guna produk obat dan kondisi penyimpanan yang dianjurkan. Nah, penting untuk kita sebagai farmasis untuk mempertimbangkan kestabilan pH dari sediaan yang akan kita buat. Baik, Ulfa, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya Indah. Jawabannya sangat lengkap dan dapat diterima. Oke, baik. Karena ini merupakan artikel terakhir, maka presentasi sudah selesai. Kami dari kelompok nutrisi, jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.